Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashkar Muzaki. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di Kementerian Agama di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor peserta 2503-1171-674 dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja di kelas 4 dengan materi mengenal tanda-tanda usia balik. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Sudahkah kamu makan? Sudah sarapan ya tadi pagi? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran, Pak Yaki akan mengabsen kamu satu persatu. Anissa, Adan, Azalea, Kirana, Bilfakti, Dava, Cintia, Kanaya, Winza, Faradiba, Afta, Arko. Ya baik, berangkat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Baik, untuk teman kita Bilfakih, silakan maju untuk dipimpin doanya. Di depan duduk siap, berdoa mulai. Let's pray together, play the game. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Bapak. Sudah selamat pagi, good morning, Ya, selamat pagi, mantap, alhamdulillah. Terima kasih untuk kakak Bilfakih. Selanjutnya kita membaca bersama-sama Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada kakak Kanaya, silakan untuk maju ke depan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan.
Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, silakan untuk kakak kanaya. Selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Untuk semuanya kita berdiri dulu ya. Dah, silakan. Hiduplah Indonesia Raya tujuan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku putih indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai. Silakan duduk semua. Terima kasih untuk kakak kanaya. Tepuk tangan. Ya, cukup ya. Sebelumnya kita tepuk semangat. 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 SD Negeri 1 Purjo. Kalian semuanya sudah siap belajar? Kalau sudah siap, keluarkan bukumu. Sudah dikeluarkan semuanya bukunya? Buku tulisnya sekarang dikeluarkan. Buku tulis pendidikan agama Islam. Ya, dikeluarkan aja. Baik, kalau sudah siap, semuanya sudah dikeluarkan semuanya bukunya? Kalau sudah siap, sekarang Pak Yagi akan menyampaikan, kalau kemarin kita belajar tentang surat Al-Hujurat, tentang toleransi, perbedaan, kita harus saling menghormati. Tidak boleh membeda-beda. Nah, sekarang materinya juga sama. Tidak boleh membeda-bedakan antara orang tua dan anak-anak, khususnya dengan materi menyambut tanda-tanda usia balik atau mengenal tanda-tanda usia balik. Nah, sebelumnya Pak Yaki tanya dulu, ya, apa
perbedaannya anak-anak dan orang tua? Ngacung dulu. Ya, bil pakai usianya. Betul ya? Anak-anak usianya lebih sebentar. Orang tua usianya yang sudah hidup lama. Boleh. Ada lagi ya perbedaannya? Orang tua dan anak-anak. Kalau laki-laki bedanya apa? Anak-anak dan orang tua. Ya, ada apa? Ya, kalau orang tua punya kumis. Kalau anak-anak belum punya kumis, betul. Ya. Begitu juga anak perempuan, ada bedanya. Lah, sekarang apa bedanya anak-anak dan orang tua dalam hal ibadah? Ayo, siapa yang tahu? Bedanya anak-anak sama orang tua dalam ibadah. Ya. Nah, kalau belum tahu, Pak Yaki tanya lagi. Terus orang anak-anak dan orang dewasa itu, ya, yang membedakan kapan anak-anak itu menjadi dewasa, terhitung kapan? Yo, siapa yang tahu? Ya, Adam. Usia 20 tahun ke atas, anak-anak apa dewasa? Dewasa. Kalau anak-anak? Boleh, bisa. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, sekarang kamu tahu nggak dalam ibadah beragama, anak kecil sama orang tua kan ada bedanya. Bedanya itu nanti apa? Ketika sudah dewasa, sudah tua, bedanya ibadahnya sama anak-anak apa? Ada yang tahu nggak? Misalnya, anak kecil yang nanggung dosanya siapa? Orang tua. Kalau anak dewasa, sudah dewasa, yang nanggung siapa? Nah, ada bedanya toh? Dan nanti kita akan mempelajari apa tanda-tandanya ketika kita sudah gede, ya, khususnya dalam ilmu fikih. Begitu ya. Oke. Hari ini kita akan menonton video. Setelah menonton video nanti berdiskusi, ya. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, melalui menonton video ini, nanti peserta didik atau kamu semuanya ini bisa mengetahui apa itu balik, apa itu mukallaf. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua apa? Melalui menonton video ini, peserta didik atau kamu semua bisa menyebutkan tanda-tanda balik, baik laki-laki dan perempuan secara fikih dengan lengkap. Yang ketiga, melalui diskusi nanti, kamu bisa menganalisis mana kaitannya balik sama mukallaf. Balik itu apa ya? Mukallaf itu apa ya? Terus kaitannya apa? Kamu bisa mengetahui dengan baik dan benar. Gitu ya. Baik, kalau sudah begitu, sekarang fokus. Silahkan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bagaimana kabarnya? Pak Yaki harapkan semoga senantiasa sehat selalu, ya. Masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa iman, ihsan dan Islam. Baik. Untuk pertemuan kali ini Pak Yaki akan memaparkan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema menyambut usia balik, ya. Adapun capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai atau yang ditargetkan, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mind mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab
dan taat beribadah. Ya. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah adik-adik sekalian, siswa dan siswi dapat menyebut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Di sini ada gambar manusia hidup mulai dari kecil. Di situ gambarnya merangkak. Itu tandanya berarti usia bulan, ya. Antara lahir sampai 1 tahun, kemudian sudah agak besar, ini mulai masuk usia SD. Nah, di pertengahan SD ada di sebelahnya itu memasuki usia menengah atau nanti bisa kategori masuk memulai usia balik. Kemudian sudah dewasa, bapak-bapak ditandai dengan memegang gelas. Yang terakhir adalah usia jompo atau sudah menggunakan tongkat, ya. Yang terakhir pastinya meninggal. Semua manusia pasti meninggal. Baik. Sekarang Mbak Yaki tanya, berapa umur kalian? Untuk kelas 4, umur kalian berapa? Coba dihitung. Waktu lahir sampai sekarang, tanggal lahir kalian usia berapa? Sampai sekarang. Nah, di antaranya 12, ada yang 11 tahun pastinya untuk kelas 4, ya. Sehingga penting untuk anak-anak sekalian belajar tentang tahap perkembangan usia balik karena sangat berhubungan dengan yang diwajibkan oleh syariat agama pada usia balik nanti, ya. Apa itu balik? Balik bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab yang artinya sampai, maksudnya adalah sudah sampai usia dewasa, ya. Jadi usia dewasa itu ditentukan melalui fikih ada, kemudian secara biologi juga ada kriterianya. Baik, di sini ada gambar, perhatikan. Ada seorang ayah yang menyuruh sholat anaknya ke masjid, akan tetapi anaknya tidak berkenan. Kenapa tidak berkenan? Anaknya pikir kalau SD itu belum wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, ternyata bapaknya memberitahu pada anaknya bahwa kedewasaan itu tidak diukur dari sekolahnya sudah SD, SMP, atau SMA, melainkan ada kriterianya yang harus kita ketahui ketika sudah memasuki usia balik. Baik, tanda-tanda usia balik diantaranya adalah usia sudah mencapai 15 tahun atau lebih, itu pasti sudah balik, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian mimpi basah. Mimpi basah ini juga dialami oleh laki-laki ataupun perempuan. Untuk usianya antara usia 9 sampai 15 tahun kok terjadi mengalami mimpi basah yang dimana malam harinya bermimpi, paginya celananya ngompol. Akan tetapi ngompolnya itu tidak berbau pesing, gitu ya. Adapun untuk anak perempuan khusus ini ada 3, tambahan 1 lagi, yaitu kalau sudah menstruasi antara usia 7 sampai 15 tahun, ya. Jadi kalau sudah menstruasi, sudah bisa melahirkan otomatis, ya, sehingga sudah masuk usia balik, ya. Nah, ketika sudah dewasa nanti, kalau mengalami hal-hal seperti mimpi basah atau hal-hal kedewasaan, yang harus anak-anak lakukan adalah melakukan mandi wajib. Di mana mandi wajib ini, ya, menyiram seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali, ya. Yang pertama niat menyiram tubuh, seluruh tubuh bagian harus basah semua, terkena semua, baik di sela-sela telinga, ketiak, harus semuanya harus kena air, semua harus basah. Nah, itu untuk menghilangkan hadas besar, karena nanti kalau sudah dewasa, hadas besarnya itu sudah berlaku, ya. Diawali dengan mencuci tangan, mencuci alat kelamin menggunakan tangan kiri, ya. Mencuci tangan kiri dengan sabun, berwudu dengan sempurna, dan menuangkan air ke seluruh bagian tubuh, ya. Adapun larangannya bagi yang sudah balik yaitu adalah
Kalau sedang mengalami hadas besar, larangannya adalah untuk perempuan menstruasi tidak boleh sholat. Nah, ini yang berlaku hanya untuk perempuan ya. Kalau laki-laki harus mandi dulu terus sholat. Nah, tidak ada waktu yang membatasi. Sedangkan perempuan kalau masih menstruasi, walaupun dibersihkan masih keluar lagi, jadi masih tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat, puasa ya. Kemudian daripada itu ada namanya mukalaf. Kalau sudah balik dewasa itu otomatis sudah mukalaf. Yang mana secara fikih mukalaf itu orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Jadi malaikat rokib dan atid ini sudah mulai mencatat amal baikmu. Sudah menjadi tanggung jawabmu sendiri, bukan menjadi tanggung jawab orang tua. Sedangkan kalau belum balik itu masih tanggung jawab orang tua, tapi kalau sudah balik otomatis beban dosa ataupun pahala sudah dipikul masing-masing ya. Kewajiban sudah balik apa aja? Yang pertama sholat fardu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, berpuasa, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Yang pastinya 5 rukun Islam itu harus dilaksanakan. Kemudian juga ditambah berbakti orang tua, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Nah, baik, demikian yang bisa Pak Yaki sampaikan. Kurang lebihnya nanti akan Pak Yaki jelaskan di pertemuan secara langsungnya ya. Dan untuk materi bisa digunakan untuk belajar di rumah. Tetap semangat, senantiasa ingat Allah. Baik ya, terima kasih Pak Yaki akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Sebelumnya kita tepuk semangat. Semangat. SD Negeri 1 Purjo. Ya, setelah melihat video tadi, bagaimana perasaanmu? Baik ya. Baik. Silahkan kamu berdiskusi sama temanmu satu kelompok. Ya, nanti yang kamu bahas apa? Apa yang kamu dapat dari video Pak Yaki tadi? Yang pertama, kamu bisa menjelaskan tentang balik dan mukalaf. Apa kaitannya balik dengan mukalaf? Dan apa saja contoh-contohnya, ciri-ciri dari ciri-ciri balik laki-laki ataupun perempuan secara ilmu fikih. Begitu ya. Ini untuk panduannya Pak Yaki bagikan untuk masing-masing kelompok. Sekarang silahkan dikerjakan ya. Sumbernya kamu boleh membuka buku paket ya, halaman 55 sampai selesai ada di bab 4. Kamu buka, cari tahu jawabannya. Kamu bisa diskusikan dengan teman-temanmu satu kelompok. Baik sumbernya dari buku atau dari yang lainnya, atau tadi mengingat-ingat dari video yang Pak Yaki perlihatkan ya. Silahkan. Halaman 55. Nah, ini ada. Kamu cermati ini sampai selesai. Nanti kamu cari tahu jawabannya di situ. Sisanya kamu ingat-ingat dari video Pak Yaki tadi. Paham ya? Ini kelompok 3. Kamu bisa cari tahu jawabannya. Nah, ini bisa didiskusikan. Misalkan temannya beda jawaban, nanti dicari tahu jawaban yang paling tepat ya. Nah, tidak usah bingung kalau beda, itu biasa. Paham? Sudah ya? Ya, silahkan dikerjakan dulu. Baik, anak-anak semua sudah selesai? Kalau sudah, setelah ini kita akan presentasikan ke depan ya, urut dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Semua siap? Baik, kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk presentasi ya. Silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afta.
Nama saya Cynthia. Nama saya Anissa. Saya akan menjelaskan usia balik dan mukalaf. Balik artinya seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap dewasa. Mukalaf adalah orang yang sudah diberi kewajiban syariatnya. Balik adalah salah satu syarat mukalaf. Syaratnya adalah usia balik, berakal, tidak gila atau normal, sampainya dakwah Islam. Tanda-tanda balik anak laki-laki secara fikih adalah istilah atau mimpi basah, usia 9 sampai 15 tahun. Tanda-tanda balik anak perempuan secara fikih adalah menstruasi usia 7 sampai 15 tahun. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok satu tadi, dari kamu semua, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Azalia. Kalau ada bayi tidur, nyokol, apakah termasuk ikhtilam? Ya, silakan dijawab. Tidak, karena masih bayi, masih biasa ngompol, bukan ikhtilam. Ya, jadi kalau masih bayi, ngompol, masih suka ngompol, belum ihtilam. Ada yang mau menambahi dari kelompok yang lain? Ya, silakan Kakak Dava. Karena belum usia 9 tahun. Ya, betul ya, karena belum usia 9 tahun. Baik, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya, dari kelompok 2 sudah siap? Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana. Nama saya adalah saya akan menjelaskan balik dan mukalaf. Balik adalah seseorang yang sudah memasuki usia yang tertentu dan sudah dianggap dewasa dan harus menaati hukum agama. Mukalaf adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Kaitan antara balik dan mukalaf. Balik adalah salah satu syarat mukalaf. 1. Usia balik. 2. Berakal atau tidak gila. 3. Sampainya dakwah Islam. Jelaskan tanda balik secara fikih. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki mirip bahasa usia tidak 15 tahun. Menstruasi usia 7 sampai 15 tahun. Ya, begitu presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Cynthia. Saya punya adik laki-laki 7 tahun. Apakah adik saya sudah balik? Punya adik laki-laki usianya 7 tahun. Laki-laki ya, sudah balik atau belum? Silakan dijawab. Belum, karena belum 9 tahun. Ya, belum karena belum 9 tahun ya, karena masih 7 tahun. Dari kelompok lain ada yang mau menambahi? Tidak ada? Kalau tidak ada, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya dari kelompok 3. Sudah siap? Silakan maju ke depan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak. Nama saya Desa. Nama saya Raya. Kami akan menjelaskan usia balik dan mukalaf. Kaitan antara balik dan mukalaf. Seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap dewasa. Orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Balik adalah salah satu syarat mukalaf. Syaratnya balik, berakal atau tidak normal, sampainya dakwah Islam.
Cicilan 9 sampai 15 tahun. Perempuan menstruasi 7 sampai 15 tahun. Baik. Dari penjelasan dari kelompok 3, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada anak perempuan usia 18 tahun. Dia belum pernah haid. Apakah sudah balik? Usia 18 tahun, tapi belum pernah haid. Nah, apakah sudah balik atau belum? Silakan dijawab dari kelompok 3. Ya, karena usia sudah di atas 15 tahun. Sudah, karena usianya sudah di atas 15 tahun. Ada yang mau menambahi? Ya, silakan kakak. Bisa jadi tidak kalau orang gila. Oh iya, betul, betul, betul. Kalau gila, tidak terhitung mukalaf. Tidak terhitung mukalaf ya, balik ya. Karena gila ya. Begitu. Baik, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya, presentasi dari kelompok 4. Sudah siap? Langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bilva. Saya akan kali ini kita akan menjelaskan apa itu balik dan mukalaf. Balik artinya seseorang yang sudah mencapai usia tertentu, sudah dianggap dewasa. Mukalaf adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Kalikan antara balik dan mukalaf. 1. Usia balik. 2. Berakal. 3. Gila atau waras. 3. Sampainya dakwah Islam. Jelaskan tanda balik secara detail. Tanda balik laki-laki. Istilah atau kebebasan 9 sampai 15 tahun. Tanda-tanda usia bagi perempuan. Menstruasi 7 sampai 15 tahun. Baik. Demikian dari penjelasan dari kelompok 4. Kepada teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Kakak Winsa. Siapa yang menanggung dosa kejahatan orang yang sudah dewasa? Siapa yang menanggung dosa kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa? Begitu. Baik, silakan dijawab dari kelompok 4. Orangnya sendiri karena sudah balik. Yang menanggung siapa? Orangnya sendiri. Orangnya sendiri. Karena apa? Sudah balik. Karena sudah balik. Begitu. Ada yang mau menambahi dari teman-teman? Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, begitu ya. Sekarang Pak Yaki simpulkan dari kamu diskusi tadi dan presentasi bahwa balik itu apa? Balik adalah usia di mana dia sampai kepada mukalaf. Sedangkan syarat-syarat mukalaf itu ada 3, salah satunya ada balik. Mukalaf itu apa? Mukalaf orang yang sudah menanggung beban syariat. Jadi kalau dia tidak sholat, dia tidak berpuasa, dia tidak mau menutup aurat, atau melakukan kejahatan, dosanya sudah ditanggung dirinya sendiri. Malaikat sudah mulai mencatat. Kalau masih kecil, kamu belum balik, yang mencatat dosa-dosamu, malaikat Raqib dan Atid mencatatnya ditanggungkan pada orang tuamu. Tapi kalau kamu sudah dewasa, sudah sepenuhnya kamu yang bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan ketika hidup. Begitu ya. Baik. Demikian penjelasan materi tentang usia balik. Dari teman-teman ada yang kurang jelas atau mau bertanya tentang usia balik? Boleh? Silakan bertanya. Kalau tidak ada, Pak Yaki akan coba tes kamu semuanya masing-masing untuk dijawab ya. Nah ini ada soal, silahkan dikerjakan, satu anak satu ya. Nah, silahkan ditulis namamu, dikeluarkan pulpennya yang tadi sudah dimasukkan. Dikerjakan, Pak Yaki tunggu sebentar ya. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri sebisamu.
tidak perlu menyontek ya. Ini untuk mengukur kemampuanmu. Baik, sudah selesai? Sudah ya? Baik, kalau sudah dikumpulkan. Baik, setelah Pak Yaki koreksi, rata-rata jawabanmu betul semuanya. Tepuk tangan. Yang belum bisa cuma ada 1 atau 2 anak, insya Allah nanti akan Pak Yaki bimbing sedikit. Kita akan belajar sedikit tambahan. Nanti setelah pulang sekolah ada 2 anak, insya Allah nanti supaya bisa semuanya ya. Baik, kalau begitu ya, tepuk semangat. Semangat. SD Negeri 1 Caperjo bersatu, bersih, santun, tertib, dan unggul. Baik, untuk materi minggu depan adalah ciri-ciri balik lagi. Kayak tadi kan fikih. Besok secara bentuk tubuh atau secara biologi. Nah, jadi kalau anak-anak dan dewasa itu bentuk tubuhnya akan berbeda. Nah, apa aja bentuk-bentuknya kita pelajari di pertemuan yang akan datang ya. Jadi silahkan kamu di rumah mempelajari ciri-ciri balik secara ilmu biologi. Kamu belajar di rumah ya, dipelajari untuk persiapan pelajaran PAI di pertemuan yang akan datang. Baik, kalau begitu mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Yuk, 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul cul gembelengan segane dadi saratan. Ya, terima kasih. Setelah ini, kalau sudah semuanya, silahkan bukumu dimasukkan kembali ke dalam tas yang rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Amin. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Pak Yaki akhiri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.